di Jawa Timur, dan yang sudah bergabung juga ada selamat sore yang ada di Pacitan, selamat sore juga di Trenggalek, Tulungagung, kemudian di Bondowoso ada Mardika, ada Ralita Pamekasan juga yang sudah bergabung, selamat sore. Kemudian teman-teman di Remaja Klasik di Malang juga, teman-teman di A Station di City ya, di City of Tomorrow di Surabaya. Baik, saya sudah gabung dengan Profesor Suparto. Assalamualaikum, Cak Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Didin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua panjenengan? Sami-sami berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin, sehat karena hari ini kita punya acara apa, Mas Didin? Kita punya Erlangga Forum dan khusus hari ini ada tamu yang luar biasa dari Lamongan kayaknya. Iya, ini ini tuan besar di Lamongan dan saya Nah, warganya. Saya itu warganya Mas Didin ya. Gitu. ini. Jadi kita akan sapa kita semuanya dan hari ini alhamdulillah Mas Didin Yep. ini sudah hadir ternyata di tengah-tengah kita Bapak Bupati Kabupaten Lamongan, Dr. Haji Yuhronur Effendi MBE. Ya, Assalamualaikum, Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah. sore. Sore-sore sehat Pak Bupati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tampaknya kok ini kepikirannya banyak jadi bupati. Iya. Tapi tetap ceria semuanya gitu. Alhamdulillah. Karena akan ada akselerasi pertumbuhan ekonomi Lamongan yang terintegrasi yang nanti juga akan direspon oleh Dr. Insinyur Jumadi MMT. Beliau adalah asisten bidang ekonomi dan pembangunan Pemprov Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Jum. Waalaikumsalam. Prof. Ya, Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Pak Jumadi. Sepertinya Pak Jum dengan tim Yes Bro itu sudah senyum saja sudah cocok akselerasi ya. Iya, sahabat lama saya ini. Dan alhamdulillah Pak Jumadi ini Pak Bupati, beliau sekarang juga aktif di Sekolah Pasca Sarjana UNER sebagai Ketua Center of Good Governance and Bureaucratic Reform. Itu luar biasa Pak Jum. Jabatan baru tak umum loh Pak Jum, jabatan baru pasca ya. Kantornya itu backgroundnya di background itu gitu ya. Dan alhamdulillah telah hadir juga di tengah-tengah kita Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Profesor Badri Munir Sukoco, PhD. Assalamualaikum Prof. Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati dan Pak Jumadi. Alhamdulillah. Iya, ini sepertinya Pak Jum, Pak Direktur Prof Badri dengan Pak Bupati ini senyumnya sama, khasnya sama, kayaknya pikirannya banyak samanya ini pikirannya. Dan para sahabat Airlangga Forum dimanapun berada, baik yang live melalui berpartisipasi dengan Zoom ini maupun link YouTube kami yang sudah juga beredar dan 22 radio anggota APPL Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik di Jawa Timur yang hostnya adalah Radio Suara Sidoarjo. Dan hari ini kita membincang tentang akselerasi pertumbuhan ekonomi Lamongan yang terintegrasi. Tapi sebelumnya, tahukah Anda apa Lamongan itu, siapa Lamongan itu, dan siapa bupatinya, agendanya apa saja, dan apa seruannya? Biar kita semakin dekat, ikuti dulu tayangan film pendek Lamongan berikut ini. Lamongan, nama kabupaten tempat aku dilahirkan. Aku mengenal Lamongan lebih dalam. Untuk aku bawa keluar sebagai identitasku.
Mak, manis. Duk, besok nek sampeyan sedih, nanti ragu karo Lamongan. Lah ono isine Lamongan sing sak bener iku. Pak. Aku sudah tidak ragu lagi membawa Lamongan sebagai identitasku dimanapun aku berada. Seperti yang tercatat dalam berbagai sumber sejarah, Lamongan dan sekitarnya telah memainkan peranan yang tidak kecil dalam berbagai aspek. Kabupaten Lamongan juga menjadi bagian dari rencana induk percepatan pembangunan ekonomi dalam kawasan Gerbang Kertosusila. Seiring perkembangan zaman, Lamongan telah berkembang dalam aspek infrastruktur, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dari infrastruktur, Lamongan punya banyak potensi rujukan para investor lokal maupun mancanegara untuk mengembangkan bisnis mereka. Mulai dari pembangunan industri dan pengembangan UMKM yang sangat beragam, dari pembuatan batik khas Lamongan, aneka olahan makanan, sampai aspek minuman yang sangat menarik untuk dinikmati. Tujuannya adalah ini sebagai salah satu saluran, baik untuk kualitas produk, mulai dari pencernaan produknya sampai dengan distribusi pemasarannya. Ya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan selalu di atas rata-rata Jawa Timur dan nasional. Didukung potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai penyangga utama di Jawa Timur dan nasional. Prospek perikanan dan kelautan di Lamongan pun sangat cerah dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis. Lamongan juga mampu memberikan kontribusi sebesar 18,74% atau merupakan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur yang berhasil tembus pasar mancanegara. Dan kontribusi yang cukup besar di sektor peternakan pun menempatkan Kabupaten Lamongan menjadi andalan Provinsi Jawa Timur bagi pemenuhan kebutuhan ternak ke seluruh wilayah di Indonesia. Pariwisata pun merupakan salah satu faktor andalan di Kabupaten Lamongan yang memiliki potensi sumber daya alam di Kabupaten Lamongan, yaitu wisata Bahari Lamongan, Gua Maharani, wisata Akar Langit, Makam Sunan Derajat, dan Makam Sunan Sindang Dhuwur yang sangat menarik sebagai salah satu wisata religi di Indonesia. Wisata yang tersedia dengan sentuhan estetika yang unik dan bernilai global, sehingga dapat membawa Kabupaten Lamongan tidak hanya terkenal di kancah nasional, namun juga dapat dikenal di kancah internasional. Inilah Lamongan yang kaya akan budaya, potensi, dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Dan disinilah saya akan kembali. Bangga jadi Lamongan.
Luar biasa ini dari Lamongan. Yang di ruangan dan yang di kelas-kelas di sekolah pasca tetap tepuk tangan, tetap tepuk tangan. Jadi alhamdulillah kita sudah menyaksikan baik melalui acara Zoom hari ini maupun Spotify, kemudian Instagram kami, Facebook kami dan jaringan YouTube. Dan hari ini kita sudah semakin terpesona ini dengan Lamongan dan bangga Lamongan, Pak Bupati. Saya ini bangga Lamongan itu gini loh. Jas saya ini dari batik Lamongan kan ini. Ini dulu jenengan masih belum jadi bupati ngasih ini pada lupa palingan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ini semuanya kami di sini loh bangga dengan Lamongan. Kami suarakan dari Universitas Airlangga. Kalau tahu begini, Prof. Badri, acara ini harus sekali-kali nanti siarannya live, betul, ya, live dari Lamongan. Pendopo Kabupaten Lamongan. Siap untuk memfasilitasi. Wah, alhamdulillah ini langsung dijawab Pak Bupati, siap gitu. Dan apa agenda besar panjenengan Lamongan yang sudah punya potensi hebat hari ini tadi untuk terus dikembangkan di Kabupaten Lamongan, maka kita simak apa penjelasan dari orang nomor 1 di Lamongan. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih Prof. Parto dan Pak Jumadi, Prof. Bupati dan Prof. Badri dan teman-teman semuanya yang menyaksikan acara ini. Tentu saya akan menyampaikan sesuatu tentang akselerasi pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dalam forum ini. Sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan tentang berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Lamongan dan sungguh potensi ini apabila nanti akan kita bangkitkan akan menumbuhkan sesuatu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Kabupaten Lamongan ini dianugerahi dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Kita mempunyai wilayah darat yang seluas 1.818 km persegi, itu adalah sekitar 3% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Kita punya 47 km panjang pantai dan kita dilipati oleh Bengawan Solo sekitar hampir 70 km atau tepatnya 68 km. Kita punya wilayah demokrasi pemerintahan dengan luas wilayah tadi dengan jumlah penduduk 1.379.000 ini yang tercatat baik yang ada di Lamongan maupun yang ada di luar Lamongan. Luas wilayah jumlah wilayah administratif kecamatan ada 27 kecamatan. Kita juga punya 474 desa dan kelurahan. Ini berarti cukup besar juga luas wilayah administrasi pemerintahan kami. Berikutnya kita juga punya karakteristik wilayah yang itu di wilayah selatan yang tentu punya karakteristik khusus, khususnya di daerah selatan ini kita punya wilayah yang lebih didominasi oleh wilayah pertanian. Di wilayah tengah ada wilayah perdagangan, jasa, ada sawah tambak, dan di sana juga ada minapoli dan budidaya. Kemudian di wilayah utara kita punya karakteristik di sana ada perikanan, kemudian pariwisata, dan ada kawasan industri, dan juga ada sedikit industri wilayah di berbagai wilayah itu, industri menengah yang ada di wilayah tengah maupun di wilayah selatan. Baik, berikutnya ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah kita konsisten sebelum adanya pandemi ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan sebesar 5,43%, dan sekarang kita lagi mengalami kontraksi ekonomi, dan saya yakin ini juga tidak hanya dialami Lamongan saja, tapi di seluruh dunia, bahkan di negara-negara besar juga mengalami kontraksi ekonomi seperti ini. Kita terkontraksi hingga minus 2,65%, dan saya yakin dengan akselerasi dan percepatan
yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi ini setelah kita kembali bangkit. Struktur ekonomi kita didominasi oleh sektor pertanian dan pertanian ini menyumbang sekitar 32-35%. Pertanian ini dalam arti yang cukup luas, di dalamnya ada peternakan dan perikanan. Karenanya baik di wilayah utara, di wilayah tengah maupun wilayah selatan ini punya konten yang cukup kuat di bidang pertanian. Berikutnya tentang potensi-potensi yang lain, potensi ekonomi kita. Kita punya produksi tanaman pangan yang produktivitasnya juga terus naik, baik beras maupun jagung dan daging kita sebenarnya surplus ya. Kalau beras di Lamongan ini di tahun 2020 kemarin kita dengan jumlah produksi sebesar 1.170.000 ton, kita untuk beras ini berarti kita surplus sekitar 507.000 ton, sekitar begitu. Begitu juga jagung, kita juga surplus, ikan juga surplus, daging. Selain itu kita di Lamongan ini juga surplus untuk ayam, kambing, dan sapi. Kalau ikan kita sudah tahu bahwa Lamongan ini memang surplus, tapi yang lain juga banyak ya yang produksi pertanian ini dibawa ke luar daerah. Begitu juga tembakau dan tebu, Lamongan ini juga surplus dan produk kita banyak yang diekspor ke luar. Karena itu untuk meningkatkan jumlah produktivitas pengelolaan hasil panen ini menjadi sangat penting. Industri pengolahan ini harus terus didukung ya, karena ini adalah modal yang digunakan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Strategi kita tentu ada beberapa hal, yakni strategi di dalam pembangunan ekonomi ini. Di dalam visi misi yang saya kembangkan dan kita tuangkan di dalam RPJMD, yang pertama adalah infrastruktur. Karena kita tahu bahwa infrastruktur ini sangat penting untuk menggerakkan semua roda ekonomi, khususnya infrastruktur jalan. Di beberapa tahun ini kita memang jalan dalam kondisi rusak, maka sebagai prioritas utama yang akan kita kerjakan di dalam percepatan pertumbuhan ekonomi ini adalah infrastruktur, khususnya jalan. Di samping kita juga akan membuat infrastruktur lain, khususnya yang mendukung di sektor pertanian ini, misalnya dengan jaringan jaringan irigasi, juga peningkatan di bidang pertanian yang lain, misalnya jalan usaha tani, dan juga kita dalam infrastruktur ini kita juga akan penyediaan air khususnya, baik air untuk kebutuhan air bersih maupun kebutuhan untuk air industri. Ya. Iya, luar biasa ini Pak Bupati ya. Baik. Bocorannya jangan dikeluarkan semua ini Pak Bupati, biar tambah penasaran pesertanya nanti ya. Jadi kita coba tadi saudara-saudara, sahabat Airlangga Forum dimanapun berada, melalui 22 jaringan radio pemerintah daerah se-Jawa Timur ini, luar biasa. Lamongan mulai soal pertumbuhan ekonominya, dan yang tertarik ini langsung urusan infrastruktur itu Pak Bupati. Saya langsung dicat secara khusus. Cak, ojo lali ditakokno banjir ndok wilayah desa sampean ngono iki. Nah, tapi tentu sebelum kita ekspor lebih jauh apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, kita ingin mendengar, ini baru sebagian saja, semua yang di kelas ini karena di sini juga dipantau di ruang-ruang kelas di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Ini Pak Jumadi langsung gini, Pak Jum. Arek-arek kepengen roh gimana ini komentarnya Pak Jum dari orang Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Jatim kalah sih karo Lamongan ya. Nah ini karena Lamongan kalau di atas Jatim kan di atas nasional, ternyata Lamongan itu
di atasnya Jatim. Berarti kan akselerasinya luar biasa dan saya yakin tentu ini tidak lepas juga karena harmonisitas, akselerasi ini juga sinergitas antara Pak Bupati dengan Bunda Gubernur dengan Pak Jumadi pasti sangat baik sehingga urusan percepatan pertumbuhan ekonomi Lamongan lebih baik. Coba Pak Jumadi bisa memberikan komentar apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Silahkan. Oke, terima kasih Prof. Parto yang saya hormati Pak Bupati. Kalau sudah Pak Bupati ini sudah selesai. Gimana sejak dari kecil beliau ada di birokrasi, sekarang tinggal mengeksekusi kan ini sudah selesai. Artinya beberapa performa memang Lamongan mulai dari yang paling hulu lah di birokrasi. Itu nilai MCP-nya oleh KPK itu terbaik itu di Jawa Timur. Bahkan provinsi saya kalah ini. Ini beliau yang dirijennya sejak beliau sekda sampai sekarang ini yang beliau selalu peringkat pertama untuk di bagian hulunya itu. Artinya bahwa sebetulnya daya saing daerah atau growth itu yang paling penting pertama adalah human development-nya atau human capital-nya yang paling penting itu. Dan ini kalau indikasinya yaitu tadi MCP-nya itu terbaik itu. Ini yang pertama itu. Yang kedua dari ukuran-ukuran sudah Pak Bupati sampaikan semuanya, potensi sudah semuanya. Memang tematik-tematiknya Lamongan itu kan punya semuanya. Artinya dari cultural-nya itu dapat, artinya ada wisata religi, kemudian objek destinasi. Tahun-tahun yang lalu sempat WBL itu, nama WBL itu tersiar ke seluruh Indonesia itu. Di samping juga itu tema yang luar biasa yang seluruh Indonesia tahu pasti soto Lamongan. Tahu Persela itu pasti Pak Bupati banget nih kalau Persela itu. Iya, sing rambut soalnya. Ini sebetulnya sudah dapat semuanya. Memang tinggal beberapa saja Pak Bupati. Ini dalam spasial proyek strategis nasional, Lamongan ada di dalam wilayah yang tingkat daya saingnya tinggi, ada di Gerbang Kertasusila. Itu dengan beberapa proyek yang nanti akan menghubungkan antara pusat megapolitan dengan hinterlandnya, tapi Lamongan ada di dalamnya. Artinya Surabaya Regional Railway Line itu yang nanti sampai ke Lamongan itu pasti akan memendekkan jarak dari pusat megapolitan sampai ke Lamongan. Artinya Lamongan dengan luas lahan yang masih luar biasa dibanding pusat megapolitan, tentu orang akan memilih nanti. Akan memilih tinggal yang sumpek atau yang lebih longgar dengan jarak tempuh yang cepat gitu. Ini yang kedua, Lamongan juga di geoekonominya di domestik Jawa Timur itu ada di daerah nanti daerah cepat tumbuh dengan akses yang cepat. Rancangan tol mulai dari Ngawi sampai ke Bojonegoro, kemudian Babat, Lamongan sampai ke Manyar nanti yang terintegrasi dengan tol Krian Legundi Bunder Manyar itu menjadi sesuatu. Artinya beberapa proyek kawasan industri Berondong, kemudian Pak Bupati juga di utara ada pelabuhan perikanan Nusantara di Berondong. Ya, itu. Ada paciran yang memuat barang-barang dari Lamongan, dari Jawa Timur ke Kalimantan, baik Kalimantan Tengah, Palangkaraya sampai Kalimantan Selatan, itu menjadi gravitasi ekonomi yang luar biasa untuk Lamongan. Artinya ini juga saya lihat kenapa sektor tradingnya Lamongan yang juga kuat sekali Pak Bupati 18%. Itu. Nah ini yang tinggal nanti Pak Bupati sekarang sudah mulai ancang-ancang dengan infrastruktur termasuk penanganan banjir Kali Lamong yang Pak Bupati sudah MOU dengan beberapa tetangganya, dengan Gresik, dengan Surabaya juga. Itu menjadi bagian nanti yang menjadi gravitasi yang cukup menarik ketika itu tertangani. Ya, ada satu Pak Jum.
Pak Jum, yang soal tadi perikanan di Brondong, yang di Paciran, di Lamongan itu, apa mahasiswa UNER yang rumahnya Kalimantan dan jadi nelayan, banyak yang ikut kapal, jadi gak ketoro, tadi biaya murah deh, sambil cari ikan, terus mendarat di Brondong katanya gitu. Oh, pinter arah-arah. Jadi tinggal beberapa hal Pak Bupati, ini memang sektor manufaktur, memang ciri-ciri khas di Lamongan di pertaniannya kuat sekali. 38% itu strukturnya dari pertanian, sehingga kalau kita lihat di local questionnya ada 10 sektor yang sangat kuat sekali. Yang pertama sektor pertanian, yang kedua di konstruksi. Ini yang punya forward backward linkage yang cukup kuat Pak Bupati, sehingga kalau ini masuk ke satu tahap di atas primer Pak Bupati, tentu di sektor industri pengolahan ini tentu akan sektor ini akan masuk lagi, akan geser rekonstruksi mungkin. Ini kalau bisa masuk sektor industri ke arah mendekati on farm-nya, saya pikir ini akan ada rangkaian atau cluster atau supply chain yang cukup baik. Jadi tidak primer loncat ke tersier ke trading, tetapi sempat harus ada olahan dulu. Ini yang sekarang sudah Pak Bupati sudah kerja keras di situ. Tinggal kita nanti merapikan infrastruktur. Nah, maksud kami tadi ada yang terintegrasi tadi Pak Bupati, mungkin komunikasi dengan tetangga sebelah menjadi sangat penting juga. Dengan tetangga sebelahnya yang mana ini Pak Jum? Yang sebelahnya barat apa yang timur apa ya? Yang timur apa? Ada Tuban, ada Bojonegoro, ini menjadi sangat penting juga. Karena kadang-kadang kita tidak tahu tetangga kita, ternyata solusi ada di tetangga kita. Ini penyangga. Nah, nanti barangkali Prof. Parto, Prof. Badri, ini nanti forumnya nambah. Nanti ada Pak Bupati Lamongan, ada Pak Bupati Gresik, ada atau Bojonegoro, jadi satu forum. Nah, forumnya nanti ditaruh tengah-tengahnya di Lamongan. Karena Bupati Gresik hari Jumat besok, hari Jumat yang akan datang dengan Bupati Gresik. Nanti judulnya karena integrasi nanti jadi satu nanti. Oke. Bagus. Luar biasa usulan dari panjenengan Pak Jum, akan langsung kami eksekusi nantinya, dan masukannya jangan semuanya, nanti penonton ibu ya jadi luar biasa. Beberapa catatan karena kemarin itu Pak Bupati perjalanan ke Probolinggo bersama Pak Jum sudah menyiapkan catatan-catatan banyak untuk Lamongan, bentuknya apresiasi sekaligus usulan beberapa program. Tapi kita ingin dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Jumadi sebagai asisten Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Saya yakin Profesor Badri Munir Sukoco sebagai konseptor ekonomi akan punya perspektif yang lain. Silahkan Prof. Terima kasih Prof. Jum. Mohon izin untuk share materi. Mungkin saya akan menyampaikan secara makro dulu, baru saya akan fokus ke daerah khususnya Lamongan. Di beberapa kesempatan Pak Bupati, Pak Jumadi, selalu kami sampaikan bahwa memang daerah ini menjadi kekuatan Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi. Kita juga sudah paham bahwa Indonesia digadang-gadang akan menjadi negara terbesar dari sisi ekonomi, kelima atau keempat menurut Nikkei di tahun 2050. Namun banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia, khususnya bagaimana keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Pak Presiden Jokowi tentu dari RPJMN ada program yang pertama sama yang kelima itu terkait sama pembangunan SDM dan transformasi ekonomi. Nanti hubungannya dengan apa yang nantinya perlu dilakukan di Lamongan. Sebenarnya kalau melihat dari RPJMN, diharapkan Indonesia akan keluar dari middle income trap itu tahun 2036. Gitu. Sayangnya kondisinya tidak memungkinkan karena dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari corona, pandemi COVID corona. Kami juga sudah melakukan penghitungan bahwa GDP per kapitanya Indonesia ini kalau ingin di atas 12.000 masih butuh 64 tahun lagi ketika pertumbuhannya sama seperti 10 tahun terakhir. Tentu perlu ada benchmark. Gitu. Kemarin ketika kami diskusi dengan teman-teman INTI, Cina itu melakukan pembangunannya juga berasal dari daerah.
disasar, diseser lah bahasanya, disisir dari Guangdong, Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Beijing, kemudian mulai menghijau semua, berarti sudah masuk dari yang low income menjadi lower income, kemudian baru masuk ke higher income. Insya Allah mungkin dalam tahun-tahun ini, dalam 2 atau 3 tahun ini, semua daerah dari Cina ini sudah high income, merah semua. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu? Tentu Indonesia juga perlu melakukan prioritas, tidak hanya Jakarta yang mempunyai sirkulasi duit kurang lebih sekitar 72% di Indonesia, juga Jawa Timur tentunya karena menjadi provinsi dengan penduduk besar, dengan penyumbang kontribusi ekonomi juga terbesar kedua setelah Jakarta. Itu juga bisa menjadi prioritas. Dan saat ini ini yang tantangan bagi Indonesia, itu ada 514 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia yang perlu dilakukan orkestrasi lah bahasanya. Nah, kalau kita lihat terkait sama transformasi tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati maupun Bapak Asisten Pak Jumadi, bahwa sangat tergantung bukan sangat tergantung ya, maksudnya industri cukup kuat di Lamongan, pertanian juga kuat, perikanan juga kuat. Namun pertanyaannya adalah apakah nilai tukar dari atau nilai tambah yang ditawarkan oleh industri maupun pertanian atau perikanan ini sudah memiliki nilai tambah tinggi, gitu, sehingga bisa terjadi transformasi ekonomi sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Presiden. Dan yang kedua juga bagaimana caranya mengubah transformasi struktural yang awalnya mungkin sangat tergantung pada pertanian menuju industri, dari industri menuju ke jasa. Gitu. Kalau kita lihat memang pattern-nya itu seperti itu. Kalau negara-negara maju, agroindustri mungkin rata-rata 5-7%, kemudian industri maksimal 20%, baru yang terakhir ini didominasi oleh jasa. Nah, bagaimana dengan Lamongan nantinya? Jasa apa? Tentu jasa-jasa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati maupun Pak Jumadi, pariwisata atau mungkin industri kreatif itu bisa dikembangkan di Lamongan karena memiliki nilai tambah yang relatif tinggi dibandingkan sektor-sektor yang lain. Nah, mungkin ada beberapa hal yang konsep yang kemarin selalu kami sampaikan bahwa perlu ada ekosistem untuk menunjang transformasi ekonomi tadi. Transformasi ekonomi yang misalnya ditunjang oleh sektor pariwisata, itu pasti efeknya banyak orang gitu, ada di tour operator, road, hotel, makanan minuman, makanan lokal, dan lain-lain. Nah, ini ilustrasinya sebagaimana yang kemarin kita lakukan diskusi dengan Bupati Banyuwangi. Ternyata mereka itu membangun Banyuwangi sebagai kota pariwisata ini sebagai ekosistem. Di sana ada perguruan tinggi yang terlibat, pengusaha hotel, pengusaha transport, pengusaha souvenir, pengusaha mamin, pengelola tempat pengelola tempat wisata, pemerintah desa yang punya festival, dan tentunya penduduk Banyuwangi. Nah, kalau misalnya ekosistem ini dibangun di Lamongan, insya Allah itu akan bisa terbangun dengan baik. Dan yang penting Prof. Badri juga siap untuk berkontribusi dan memikirkan kampung halamanku loh, Prof. Iki Prof. Dan dan saya yakin tantangan pertanyaan bagaimana melakukan transformasi ini, Pak Bupati akan memberikan jawaban beberapa saat lagi, tapi ikuti dulu komersial berikut ini. Iklan lewat, iklan lewat. Sebentar lagi kita ketemu Pak Bupati. Terima kasih Mas Didin, mestinya nanti kalau pas liputan dan siaran live dari pendopo Kabupaten Lamongan, Mas Didin harus ikut. Ya. Siap. Disiapno soto karo sego boranan bareng. Alhamdulillah. Dan nanti saya sudah makan ikan sili, Bapak. Pak Rektor. Salam hormat dari Pak Rektor. Oh, makan siangnya tadi. Ternyata makan siang di rektorat hari ini tadi, Pak Bupati, menunya ikan sili. Karena sudah tahu kalau hari ini Pak Bupati yang rawuh, jadi untuk itu saya tadi langsung jas khusus harus tak cari ini batik Lamongan.
Nah, ada beberapa hal tadi yang oleh Prof. Badri dipertanyakan sebenarnya Pak Bupati, bagaimana transformasi itu tadi, pertanian ke industri, industri ke jasa, dan itu bisa berkembang dengan baik di Lamongan. Apa yang disiapkan oleh Pak Bupati? Oke. Oke, baik. Ada dua hal tadi yang saya sampaikan. Kebetulan saya akan juga menyampaikan ke Pak Jumadi dan Prof. Badri. Jadi pertama, persoalan infrastruktur. Tadi dicontohkan di Cina, memang demikian yang akan saya kembangkan di Kabupaten Lamongan. Saya akan menghubungkan seluruh perbatasan, kita mulai dari berbatasan dengan Mojokerto, berbatasan dengan Gresik, berbatasan dengan Tuban, untuk infrastruktur itu bisa tersambung dengan baik. Makanya ke depan saya punya sebuah program yang namanya Jamula, Jalan Mulus Lamongan. Wih, Jamula, Jalan Mulus Lamongan. Jalan mantap ya Lamongan. Ya, dan dukungannya kepada Pak Jumadi khususnya untuk ring road lingkar utara ini mohon juga dijadikan prioritas karena ini akan menjadi sekitar ada 600 hektar lah yang bisa diungkit dari ring road utara itu untuk pengembangan sektor industri olahan yang dari pertanian tadi yang diharapkan ada bangkitan atau transformasi ekonomi. Yang kedua secara khusus tentang pariwisata. Ke depan saya akan mengintegrasikan seluruh sektor ini dengan pariwisata. Misalnya pertanian dengan mina wisata, perikanan dengan pertanian dengan agriwisata yang ada beberapa tempat tadi yang sudah ada, dengan perikanan, dengan pariwisata, namanya mina wisata dan sebagainya, dan lebih khusus ini adalah olahraga dengan pariwisata. Kami akan mengembangkan sport tourism di Lamongan dan juga heritage. Kita punya di selatan ini punya makam Ibunda Gajah Mada, namanya Andong Sari. Iya betul. Nah, Punya Ratu Andong Sari. Di situ tempatnya sangat eksotik ya, di sebuah bukit ya. Dan di sana nanti akan kita kembangkan juga tempat untuk para layang, ya olahraga baru. Wih, dan, luar biasa. Ya, kemarin sudah didatangi oleh beberapa atlet para layang dan ternyata di sana untuk mata arah anginnya itu lebih bagus dari gunung banyak di Batu. Ya, jadi sangat potensial sekali untuk dikembangkan di situ. Di sebelah utaranya nanti kita di kawasan Telemang juga bagus sekali. Di sana saya telah menjajaki beberapa kali dengan perhutani. Di sana ada tanah milik perhutani sekitar 24 hektar. Saya akan mencoba membuat kawasan itu menjadi sebuah arena sirkuit motocross yang nanti berstandar internasional karena nanti kita akan mencoba lah di sana untuk mendatangkan membuat event-event internasional yang mungkin belum dilakukan di beberapa tempat, dan itu sangat layak sekali tempat itu dan sudah disurvei oleh beberapa crosser, baik crosser internasional yang sudah datang melihat bahwa ini memang cocok. Loh, padahal menurut saya crosser internasionalnya itu Pak Bupati loh itu. Tampilnya kalau Instagramnya waktu cross saya ikuti terus itu. Crosser ini Pak Bupati Prof. Badri, Pak Jumadi, ini crosser. Iya. Ya, jadi wisata Gunung Batu dan ada banyak sekali juga taman-taman tematik atau tempat-tempat wisata baru yang dikelola oleh BUMDes. Ini sesuatu yang fenomena yang sekarang luar biasa di Desa Kendal. Sekarang ini sudah dilaksanakan beberapa kali event-event itu dan sekarang disebut sebagai Kendalifornia. Jadi Desa Kendal itu menjadi Kendalifornia. Ya di sebelahnya Bengawan Solo itu, dan di sana ada sekolah alam, ada perpustakaan yang diselenggarakan oleh desa dan indah sekali. Dan di sana menjadi sebuah taman tematik yang untuk memasarkan produk-produk UKM. Ya, dan berjalan dengan baik dan ini bisa ditiru lah
oleh beberapa BUMDes yang lain. Artinya tempat itu bisa menjadi juga sebagai tempat untuk berjualan ya, bagi para UMKM yang selama ini memang agak lesu, dan dengan sebuah gerakan ayo beli produk Lamongan ini sudah mulai bergairah lagi, dan kita memang membuat beberapa taman-taman tematik itu sebagai cara kami untuk memberikan tempat-tempat bagi para UMKM itu untuk berjualan. Gitu. Alhamdulillah. Jadi Pak Jum, kalau tadi beli produk Lamongan Pak Jum, alhamdulillah saya untung pakai jaket batik Lamongan. Nah, Untung ini untung. Jadi kalau pulang ini lancar ini pulang ini. Jadi oke, luar biasa ini tadi Pak Jum. Jadi ternyata kan akan ada akselerasi dan integrasi dari kawasan ya, dari beberapa kawasan yang diniatkan itu. Ini kan berarti ide jenengan tadi sudah jalan ini nanti dengan para kepala daerah sebelah itu. Jenengan siap enggak memfasilitasi untuk rembuk bersama antar kawasan di Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro ini. Nah, ini urusannya Pak Jum ini. Iya, Prof. Yang tadi Pak Bupati sudah sampaikan, saya menangkap ada reformasi struktural di ekonomi. Itu beliau akan menyampaikan mainstreaming. Artinya semua sektor itu dengan chasing tourism. Ini yang menurut saya ada transformasi struktural. Yang saat ini Pak Bupati punya struktur 38% di agro atau di sektor primer, dan tradingnya di 18%. Tinggal nanti ini kalau sektor akomodasi konsumsi itu pasti akan melesat ketika Pak Bupati punya konsep reformasi struktural yang disampaikan juga oleh Prof. Badri tadi. Tentang kita sekarang agenda Presiden adalah reformasi struktural. Cuma beberapa hal yang perlu diperhatikan, pasti harus selaras dengan human capital atau human development-nya Pak Bupati. Jadi ini harus bareng, karena enggak mungkin Pak Bupati akan melompat ke tersier tanpa bergerak employment-nya juga ke sektor tersier. Artinya bahwa human development melalui vokasi atau melalui pendidikan struktur atau formal ini menjadi bagian penting. Karena menurut saya Pak Bupati, hampir semua daerah terjadi bonus demografi. Ini yang harus diperhatikan juga. Sektor usia produktifnya menggelembung di tengah. Ini yang menjadi PR juga. Karena tadi Prof. Badri betul, tadi pagi saya barusan selesai dengan Pak Iskandar Simorangkir, Deputi Makro Kemenko, baru selesai tadi dengan BPSI, dengan IDB juga tadi. MIT kita ada di lower middle income trap. Jadi 2019 kita sudah di atas itu, sudah di upper itu. Nah, kemarin 2020 itu kena pandemi, kita turun di lower middle income trap. Ini PR kita semuanya kalau di semua daerah seperti Pak Bupati Lamongan. Saya pikir ini akan mensigma ke atas itu. Provinsi gubernur juga akan ringan punya Pak Bupati seperti ini. Artinya sudah akan melakukan rencana reformasi struktural yang tentu SDM-nya juga menjadi bagian penting untuk mendapatkan intervensi, sehingga local question yang saya hitung ini 2011-2020 itu ada 10 sektor basis, ini akan punya forward linkage yang luar biasa. Nanti pasti akan juga yang belum jadi sektor basis industri pengolahan ini akan juga berdampak. Nah, luar biasa. Ada question lokalnya tadi Pak Jum. Ya, question lokal itu disimpan, jangan diutarakan sekarang dulu. Ya. Karena waktunya sampai jam 5 dan tadi ini ada waktu 75 detik ini tugasnya biasanya untuk Prof. Badri tentang gimana. Pak Jum tadi sudah bilang loh Prof, kalau seluruh bupati kayak Pak Zonoro Effendi, kayak Lamongan, sebenarnya banyak persoalan sudah bisa tuntas itu. Gimana jenengan melihat visi beliau sekarang ini kalau gitu? Ya, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan informasi tambahan dari Pak Jumadi tadi saling melengkapi ya.
terkait sama pariwisata tadi, kalau misalnya bisa melibatkan banyak unsur dari masyarakat, ya seperti yang saya gambarkan tadi dari ekosistem inovasi misalnya atau ekosistem pariwisata. Siapa saja yang terlibat? Tadi Pak Jumadi juga menyampaikan perlu ada pelibatan untuk pengembangan SDM. Kebetulan di Jawa Timur ini ada 3 universitas yang masuk di 1000 dunia gitu. Yang pertama ada UNER nomor 465, kemudian ITS 751 sampai 800, baru Universitas Brawijaya. Nah, SDM putra daerah yang dikirimkan sedang sekolah atau di pendidikan tinggi itu menjadi modal yang utama yang sebenarnya bisa menggerakkan ekonomi. Jadi perguruan tinggi ada yang perlu diajak, mungkin KKN-nya tetap di Lamongan KKN-nya. Kemudian pengusaha hotel, kemudian juga ada pengusaha transportasi, ada juga perbankan yang nantinya akan melakukan investasi dan membiayai investor-investor yang akan melakukan investasi di Lamongan. Dan tentunya Lamongan sebagai pemerintah daerah bisa memberikan beberapa diskresi atau pengurangan pajak daerah atau apa untuk sektor-sektor yang rencananya akan diandalkan untuk melakukan transformasi ekonomi. Misalnya untuk sektor pariwisata atau BUMDes tadi dapat prioritas lah. Nah, dengan seperti itu nanti insya Allah ekonomi akan jalan. Akan jalan Prof ya, dan saya diingatkan putra daerah saya langsung eling Prof. Pokok Jamula jadi, nanti Jamula jalan mulus Lamongan jadi. Wah, saya ini seminggu bisa 2 kali pulang Prof. Makan ikan cili terus. Ikan cili nanti kan studio siaran live Erlangga Forum di kantor Pak Bupati. Nah, ya, terus digilir nang kantor Pak Jumadi Jolali itu asisten Provinsi Jawa Timur bidang ekonomi dan pembangunan, dan banyak hal tadi yang sudah diberikan, tapi tentu kita ingin lebih tuntas lagi apa yang hendak dibangun oleh Pak Bupati tentang Lamongan. Silakan Pak Bupati. Ya, baik, tadi ada beberapa hal, dan kedua yang ingin juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa khususnya di tengah pandemi ini bagaimana kita mengembalikan pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih cepat lagi, khususnya untuk UMKM, karena memang tadi disampaikan bahwa sebagian besar dan kita di pertanian dan juga ada UMKM, yang UMKM ini jumlahnya juga ratusan ribu di Lamongan. Ada 2 hal, ya ada sekitar 200.000 yang aktif dan kita bina. Kita ada 2 program. Yang pertama kita memang meluncurkan beberapa gerakan, satu gerakan yang namanya Ayo Beli Produk Lamongan. Ya. Ayo beli. Ada 2 yang kita kembangkan, yaitu dengan online dan offline. Di online ini kita sudah mengembangkan sebuah lapak yang namanya Pasar Online Lamongan atau POL. Dan alhamdulillah ini sudah jalan dan tidak hanya sekedar ada aplikasi, tapi memang benar-benar jalan, dan ini terus diikuti oleh beberapa pasar, ya. Karena memang di POL ini adalah dari pasar berangkatnya, ada di Pasar Sidoarjo, ada di Pasar Tingkat Lamongan, dan ini juga akan kita kembangkan di Pasar Babat. Ya, ini menjual produk-produk yang ada di dalam pasar itu. Kalau di Lamongan dulunya namanya Melijo ini. Karena kita juga menggandeng dengan beberapa ojek lokal, ya. Dan khusus untuk UMKM ini, selain kita mengembangkan pasar online ini, juga kita barusan melonsing sebuah aplikasi namanya Lapak Lamongan atau kita sebut Lala. Kita juga menggandeng Lala. Namanya kok bagus-bagus, mulai Pol sampai Lala. Lapak Lamongan. Lapak ya. Lamongan. Yeah. Dan ini nanti beberapa produk itu memang benar-benar kita kurasi. Kita juga telah bekerja sama dengan beberapa toko modern, khususnya Indomaret dan sebentar lagi juga Alfamart. Kita telah memasukkan beberapa produk UMKM itu yang telah dikurasi, dan ini sudah berjalan baik. Kemarin
tahap pertama sudah 26 dari 60 produk yang dikurasi 26 sudah masuk dan ini sudah permintaan terus berjalan secara kontinu dan ini tahap kedua juga akan dilakukan bahkan di pendopo Pak, nanti kurasinya di pendopo Prof yang nanti digunakan untuk Prof ini melakukan kegiatan ini nanti. Oh iya siap itu. Wah ini tambah tertantang lebih cepat ini seluruh jaringan media ini. Jangan-jangan seluruh 22 radio yang nyiarkan hari ini pengen ikut semua Pak Bupati. Siap, nanti akan kita fasilitasi di pendopo. Ya. Amin. Dan untuk yang secara offline kita memasarkan dengan cara beberapa tadi membuka taman-taman tematik yang bekerjasama dengan desa setempat ataupun di ibu kota kecamatan dan ini sudah ada kayak di Paciran ini sudah ada TKP ya, Taman Kuliner Paciran. Taman Kuliner TKP. Iya, ya. Ini produk kerjasama kita jadi membuat taman-taman tematik seperti di Terminal Ngimbang. Dan di kota sendiri setiap minggu pagi kita ada kegiatan namanya Mince atau Minggu Ceria. Dan ini sekeliling alun-alun ini dipenuhi oleh lapak-lapak para UMKM dan ini sudah berjalan dengan baik. Namanya kok feminis sekali Pak Bupati. Nama-nama ini Mince, Lala semua ya. Ini berarti kan ramah gender ini, Lamongan ramah gender. Iya. Cocok ini. Ya. Betul. Iya, dan ini dan alhamdulillah ini mulai bergairah kembali. Kita juga ada ojek-ojek lokal yang kita gandeng dengan Pol maupun dengan Lala ini. Bahkan terakhir kemarin saya juga bekerja sama dengan kantor pos yang nanti akan kita kerjasama itu sehingga nanti para UMKM itu ketika ada pesanan-pesanan dari luar ini tidak perlu lagi ada ongkos kirim atau free ongkir. Yang ongkirnya ini akan kita bayari ya oleh Pemda kepada kantor pos gitu sehingga para UMKM ini free ongkir nanti kepada pemesan-pemesan yang ada di luar pulau misalnya begitu. Nah dan ke depan kita juga akan membangun co-working space khususnya untuk anak-anak muda karena kita mencanangkan akan membuka 10.000 wirausaha baru khususnya tadi disampaikan bahwa kita juga didominasi oleh bonus demografi yang tentu semuanya itu di usia-usia milenial gitu. Itu beberapa langkah yang sudah kita masukkan di dalam RPJMD dan ini tentu segera akan kita tindak lanjuti supaya gairah kebangkitan ekonomi khususnya di Kabupaten Lamongan ini bisa segera pulih kembali. Wah, luar biasa Pak Bupati, ternyata RPJM-nya sudah selesai semua ya ini ya? Dalam proses sudah artinya kan sudah dalam masuk karena kami kalau ini beberapa kabupaten kota juga sedang pembahasan ternyata Lamongan gak mau kalah wong Lamongan nih ya. Pokoknya pol-polan ada pol loh ya pol-polan ini. Lamongan ini Lala tuh ada Mince. Wah, saya ini berarti ketinggalan jauh ini karena selama pandemi ini jarang berani pulang Pak Bupati. Nah, pulang langsung besok. Caranya kita Erlangga Forum kita siapkan di pendopo nanti. Terima kasih nanti pulangnya bersama-sama dan ini Pak Jumadi dari dinamika pembangunan di Lamongan yang semacam ini merubah mindset betul sebenarnya kepemimpinan baru membawa wajah baru Kabupaten Lamongan. Untuk itu tagline-nya dulu, yes bro. Nah itu ya. Pak Bupati kami juga menyampaikan salam dari Pak Rektor, kemudian Pak Direktur juga sedang harus bergabung dengan Pak Rektor untuk rapat penentuan penerimaan mahasiswa baru seluruh program magister dan doktor di Universitas Airlangga pada jam sekarang ini gitu. Nah, Pak Jumadi punya kesempatan banyak untuk tadi melanjutkan kembali bagaimana akselerasi itu bisa terwujud dengan tadi itu integrasi pembangunannya baik kewilayahan, infrastruktur maupun antar daerah. Antar daerah yang gandeng-gandeng kan koordinatornya nanti Pak Jum loh ya. Nah, catatan-catatannya tadi dilanjutkan itu Pak Jum, silahkan. Oke, Prof. Jadi terima kasih Pak Bupati. Hulu hilirnya sudah
kena semuanya. Jadi Pak Bupati, hilirnya tentu di marketnya banyak infrastruktur yang sudah dibangun, mulai pol, mulai lala, itu adalah Mince, lali mince nanti protes mince. juga itu infrastruktur market yang sudah didesain, artinya UMKM punya tempat, artinya captive-nya mau dikuasai, termasuk mau keluar juga lewat daringnya, lewat online-nya. Ini yang menurut saya ini hilirnya sudah kena semuanya. Nah, tinggal ini untuk memperkuat paralel Pak Bupati, tadi saya dari awal tadi terkait dengan human development Pak Bupati. Nah, human development ini yang dengan Kebetulan bagaimana dulu reformasi ini saya struktural. dulu. Ya, Jadi reformasi struktural paralel. human capital and growth and human capital itu reversible. Artinya bahwa growth juga itu akan mempengaruhi human capital yang tadi bonus demografi sudah diolah oleh Pak Bupati, itu bisa diakselerasi dan dia pasti akan menghasilkan growth kayak itu. Ini yang Pak Bupati juga sudah mendesain lah itu. Tapi barangkali untuk masuk ke market itu kan market sangat dinamis. Artinya Pak Bupati sudah punya rumah kurasi juga tadi, yang kurasinya akan dilaksanakan di pendopo dan lain-lain lah. Artinya ini sudah kena, cuman untuk sustain jangka panjang Pak Bupati, kata kunci penting kalau saya merefer Profesor Nairobi dari New York University, daerah yang pengen sustain growth-nya tinggi dalam jangka panjang, tentu satu, itu birokrasi reform, yang kedua, itu infrastruktur development, yang ketiga, human development. Ini yang kalau daerah mau sustain dan growth-nya tinggi ke depan. Tentu dengan kalau sekarang kita bicara, tentu titik start kita pasti ada di penyebab ekonomi kita tentu di pandemi. Tapi pandemi kalau nanti herd immunity-nya sudah 70%, mungkin bisa jadi asumsi bagaimana Pak Bupati akan mengakselerasi. Tentu kancah kunci penting di samping SDM tadi adalah integrasi dengan kawasan sekitarnya. Artinya Gresik itu memang punya angka yang cukup menarik Pak Bupati. Angka-angka di Gresik itu mulai IPM-nya, mulai angka harapan hidupnya, itu dengan Lamongan, kemudian Lamongan dengan Tuban. Jadi sekitarnya kalau dulu terkenal dengan Gresik, Lamongan, Tuban, Gelangban Pak Bupati ya, zaman Pak Bupati waktu Pak Sekda dulu, Gresik, Lamongan, Tuban ini menjadi kawasan ekonomi yang masa depannya Jawa Timur di situ. Jadi di Tuban ada Texasnya Indonesia, di Lamongan ada turisme yang luar biasa yang digerakkan dulu awal-awal dengan BBL dulu yang luar biasa, dengan perubahan birokrasi yang cukup signifikan di Lamongan, itu dengan Gresiknya, artinya kawasan ini yang penting. Nah sekarang irisan untuk perpresnya, Lamongan masuk juga di gerbang Kertasusila, artinya di kawasan megapolitan. Yang ini tentu Pak Bupati tangkap saja. Jadi gini Pak Bupati, istilahnya kenapa orang dulu ke Singapura semuanya, sekarang orang tidak hanya ke Singapura, mereka ke Singapura nyebrang sebelahnya di Johor Pak. Di Johor itu hampir sama sekarang dengan yang dibangun Singapura. Malaysia pinternya Malaysia itu menangkap orang ketika di Singapura terlalu mahal, ekspensif, mereka nyebrang ke Johor karena Johor lebih murah gitu. Nah ini juga begitu, ketika railway jadi, akses jalan jadi, Lamongan tentu akan menyiapkan gravitasi ekonominya tarik keluar. Nah untuk menarik ini pasti Pak Bupati bagaimana integrasi dengan tetangga sekitarnya untuk meleverage, karena di dalamnya sudah kuat tadi, cuman tinggal nanti SDM-nya Pak Bupati. Nah kita dengan Prof. Marto, dengan Prof. Badi, Pak Bupati, kebetulan Pak Bupati saya ditunjuk Pak Badri Prof. Marto ini di Direktur Center of Good Governance and Birokrasi. Ini punya beberapa layanan untuk bisa membantu Pak Bupati di bidang short course, mungkin kalau kerjasama di bidang strukturnya dari sekolah pasca ini beberapa kita sedang, karena arahnya nanti Pak Bupati kita juga akan mengeluarkan award and capacity building untuk semua kapkota itu untuk menilai. Artinya kita sedang menyiapkan instrumennya juga ke semua kabupaten kota, tahap pertama, tahap kedua nanti di Pulau Jawa.
tahap ketiga nanti se-Indonesia. Itu yang akan kita mungkin kita akan melihat seberapa reform birokrasinya. Ini yang sedang kita kerjakan. Jadi menurut saya tadi Pak Bupati, human development sudah dikerjakan, tapi barangkali akan di-leverage Pak Bupati, tapi hulu-hulunya sudah kena semuanya tadi, infrastruktur marketnya sudah dikerjakan. Nanti kalau punya SDM yang barangkali, karena kesempatan SDM juga sangat penting, karena Pak Presiden juga satu dari 5 prioritasnya adalah pembangunan SDM juga, dan ini bagian penting juga untuk reformasi struktural. Dan ini yang barangkali SDM tidak hanya di struktur sekolahnya untuk formal, tapi juga mungkin peningkatan kapasitas. Dan nanti, ya Pak Jumadi, sepertinya Pak Asisten ini, Pak Asisten ini sudah bocorkan ke Pak Bupati ini. Iya, karena sekarang beliau sebagai direktur dari Center of Good Governance and Bureaucratic Reform sedang menyusun berbagai indikator dan kategori untuk memberikan Erlangga Award, ya, nanti itu untuk segala hal mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah menyangkut soal bureaucratic reform. Jangan-jangan sosialisasinya nanti indikator itu kita di Lamongan ini Pak Jum. Sosialisasinya. Jadi dideklir di Lamongan, Gresik itu tadi, dan Tuban. Nah, saya yakin dengan parameter tadi, mulai bureaucratic reform, infrastructure development, dan Lamongan sedang bergerak di situ. Untuk human development ini, bagaimana pendidikan di Lamongan Pak Bupati? Sekarang saya lihat arek-arek Lamongan ini pinter-pinter Pak Jum. Udah di mana di seluruh dunia itu ono arek Lamongan kabeh asline. Dan bagaimana sekarang potret itu? Nah, kita ingin membutuhkan informasi human development ini berarti menyangkut soal pendidikan di Lamongan, Pak Bupati. Silahkan. Baik, di bidang sumber daya manusia memang kita sudah punya modal bahwa orang Lamongan ini punya etos kerja yang sangat luar biasa dan ini bisa ditemui di seluruh Indonesia. Tentu dalam bidang pendidikan nanti kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan, bahkan kita akan memperbanyak beasiswa. Lebih khusus lagi, kita akan memberikan beasiswa bagi para hafidz Quran ini sampai ke level pasca sarjana. Dan di bidang kualitas pendidikan, kita terus mengembangkan sekolah digital. Beberapa kesempatan saya sudah membuka kelas. Kalau kemarin baru sekolah digital, ini beberapa kelas digital yang lalu, dan dari kelas digital ini kita kembangkan menjadi sekolah digital, maaf. Nanti jangan-jangan disingkat Saidah ini ya. Saidah. Di samping perpustakaan digital dan sebagainya, beberapa sekolah vokasi termasuk punya UNER yang hanya ada satu jurusan, kemarin kita ketemu, kita dorong. Kebutuhan kita sebenarnya banyak sekali untuk menangkap peluang industrialisasi di Lamongan ini. Kalau perlu pendidikan vokasi di Kabupaten Lamongan nanti membuka jurusan yang lebih luas lagi. Gitu. Pada prinsipnya di pendidikan, di sekolah, karena usia lama sekolah ini, kalau kita lihat dari IPM, di indikator ini yang masih stagnan, untuk itu telah kita canangkan bahwa tidak boleh ada lagi orang Lamongan yang tidak bisa sekolah karena biaya. Jadi pendidikan gratis bagi anak-anak miskin sudah kita siapkan di APBD. Dan untuk, iya betul. Untuk human development, benar nanti kita kalau memang ada lembaga-lembaga yang khusus untuk menyiapkan kursus-kursus singkat yang kita perlukan bagi pengembangan ekonomi di Lamongan, tentu kami akan menyiapkan SDM yang bisa dikembangkan. Dan itu sudah disiapkan oleh kursus-kursus singkat tadi, termasuk oleh timnya Pak Jumadi nih, Pak Bupati. Iya. Kami siap diundang, Pak. Wah, alhamdulillah. Sekarang ini titipan Pak Bupati soal infrastruktur tadi, connecting structure, apakah itu infrastructure development di Lamongan untuk wilayah deket ngalor, dan nang desoku barangnya bebas banjir piye, jare ngono iki.
Siap, ya infrastruktur ini selain Iya. jalan, kita juga menyiapkan infrastruktur khususnya juga banjir di Bengawan Jero. Di Bengawan Jero. Bengawan Ya. Jero ini betul. Ya, jadi telah di tahun ini juga kita sudah siapkan untuk pendalaman beberapa waduk-waduk yang ini nanti menjadi tangkapan air sehingga tidak semuanya air nanti bisa turun atau ditampung di Bengawan Jero, karena memang lokasinya di Bengawan Jero ini secara geografis memang sangat rendah. Dan jawabannya adalah bagaimana mengalirkan air ini bisa segera keluar ke Bengawan Solo khususnya. Kami beberapa kali juga sudah bicara dengan Pak Yani Bupati Gresik. Supaya nanti ada beberapa yang itu melewati wilayah Gresik yang nanti saya juga minta dibantu untuk supaya percepatan air ini bisa segera keluar ke laut begitu. Nah, ini sahabat Airlangga Forum dimanapun berada, dan nanti tonggo-tonggoku yang nanti akan lihat lewat YouTube-nya sudah dengar semua ya. Nanti itu kemarin kita ngalami 4 bulan banjir, tanaman mati kabeh, penghijau aku akhirnya ngawali lagi Pak Bupati angel arek-arek iki. Jadi nanti akan ada penyudetan, pendalaman, jangan khawatir. Kita hadir bersama Pak Bupati sore ini dan sudah mendengarkan, itu adalah bagian dari pekerjaan beliau untuk melayani panjenengan semuanya, support pikiran-pikiran apa di wilayah-wilayah Bengawan Jero yang bisa untuk menuntaskan masalah ini, ajukan solusi-solusinya. Karena itu adalah bagian dari yang dijaring oleh Pak Bupati, termasuk melalui forum semacam ini. Beliau sangat terbuka tentang itu. Dan untuk hal yang lebih jauh Pak Jumadi dan Pak Bupati, ikuti dulu komersial berikut ini karena iklannya kudu lewat. Sudah memasuki sesi-sesi terakhir bersama Bupati Lamongan, dan ini yang masuk ke saya, termasuk ini dari utusan-utusan Kamar Dagang dan Industri, sudah banyak pesan ini Pak Bupati, SMS, WA ke saya, tim dari Kadin, kalau yang datang satu tapi rombongan yang dipantau oleh tim Kadin se-Jawa Timur, minta, Cak, PowerPoint-nya Pak Bupati mau boleh tak minta, karena ini langsung untuk mengeksekusi urusan program-programnya. Kadin Jatim siap, gitu itu. Diizinkan Pak Bupati ya? Siap, diizinkan, sangat diizinkan. Nah, sudah terbuka diizinkan untuk seluruh elemen untuk bisa membantu di Lamongan. Dan ini kita sapa Pak Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Jawa Timur. Ini tampaknya saya kelihatan soalnya ini. Assalamualaikum Pak Adik. Iya, masih mute, Pak. Iya, masih mute. Pak Bupati Lamongan juga siap menyapa ini karena jenengan muncul. Kayaknya masih mute ini. Tolong yang di sini mungkin dari Kak. Ya. Siap Pak Bupati. Iya, Mas Adit. Terima kasih. Ya, kan. Gimana menurut jenengan Pak Adik sebagai pengusaha, sebagai Kadin Jawa Timur melihat program-program Kabupaten Lamongan? Sangat bagus sekali Pak Bupati. Saya tertarik ini yang terkait dengan sumber daya manusia. Jadi Kadin Jawa Timur itu punya namanya Kadin Institute, bisa kita sinergikan. Di situ banyak pelatihan-pelatihan sama sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP. Kita kerjasama dengan 35 LSP. Monggo yang nanti bisa disinergikan. Selain itu Pak Bupati, yang saya pengen tahu, ini saya beberapa waktu, ini mestinya sudah bulan puasa kemarin, saya ada komunikasi dengan teman-teman dari Korea. Mereka mau investasi di Jawa Timur, tapi tidak mau jalan dan gedung. Yang lain mereka mau. Lah barangkali di Lamongan ada yang bisa saya komunikasi dengan teman-teman dari Korea. Monggo Pak Bupati. Oh, dengan Korea tambah cocok ini. Dan saya tambahkan ini Pak Bupati, Pak Adik ini juga
kami bulan depan ini kan ada pertemuan untuk internasional UMKM. Pak Adi sedang memfasilitasi bahwa beberapa UMKM Jerman juga bisa gabung di kegiatan UNER nantinya. Nah, tapi ikuti dulu jawaban Pak Bupati tentang ajakan Kadin Jawa Timur yang punya Kadin Institute. Silakan Pak Bupati. Banyak sih yang dukung loh, jenengan banyak sih yang dukung. Baik, terima kasih Pak Adit Putranto. Jadi untuk Kadin, oke lah, kami juga senang sekali kalau memang banyak lembaga yang bisa membackup dan mendukung kami. Yang kedua, untuk dari Korea tadi investasi atau investor dari Korea, tentu kami sangat terbuka dan senang sekali. Sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan dan itu bisa dibawa ke Korea. Di Lamongan juga sudah banyak sekali, khususnya di sektor pertanian ya, di sektor pertanian yang kita butuhkan sebenarnya bagaimana itu industri olahan ya di pertanian itu. Karena pertanian ini juga tidak hanya beras dan padi, kita juga punya ikan yang cukup banyak, jagung yang cukup melimpah dan semuanya surplus. Dan yang baru lagi ini, dan ini tentu akan diminati oleh investor dari Korea itu, kita juga ada luasan tanaman porang yang sekarang sudah banyak ditanam oleh masyarakat. Dan beberapa ikan-ikan olahan yang sekarang juga lagi dikembangkan di Pandura ini untuk atau kepiting itu yang nanti bisa menjadi komoditas ekspor yang bisa dilakukan oleh investor dari Korea tersebut. Kami tunggu Pak Adit Putranto ke Lamongan yang tentu nanti bisa kita membicarakannya lebih dalam lagi gitu. Ya, kalau Pak Bupati. Nah, Pak Adit kalau ke Lamongan ya tetap jangan lupa ngajak saya putra Lamongan loh. Oh, nggih, kualat yang mau di portal. Nah, tapi itu luar biasa. Jadi Pak Bupati, Pak Adit ini juga sedang menempuh magister di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Teman-teman Kadin ini luar biasa, juga meningkatkan kualitas SDM sebagaimana harapannya Pak Jumadi. Jadi Pak Jum, langsung nyambung ini yang tadi terintegrasi itu, mulai dari apa yang diprogramkan Pak Bupati sampai apresiasi Kadin, bahkan Kadin sudah menawarkan Kadin Institute bisa untuk bekerja sama, ditambah lagi nanti Bureaucratic Reform Center yang panjenengan direkturnya. Saya yakin ada akselerasi di mana pertumbuhan ekonomi itu membawa peningkatan kualitas SDM-nya di Kabupaten Lamongan semakin moncer dan pemasaran serta produk juga semakin baik. Saya persilakan Pak Jum membaca pertemuan ini saja sudah menunjukkan adanya integrasi sebenarnya gitu ya. Oke, terima kasih Prof. Sore Bang Adit. Ya Mas. Oke. Nyambung ini jadi konsepnya nyambung dari Pak Bupati. Jadi konsep human development itu memang sangat penting ketika Pak Bupati punya bonus demografi mau diapakan. Ini areanya sudah ada. Jadi semuanya resourcesnya sudah ada. Tinggal akselerasi ini menjadi sangat penting karena tadi Kadin saya paham dan tahu waktu lahirnya Kadin Institute ini juga waktu awal-awal Bang Adit belum ke puncaknya dulu, belum ke leadernya. Kita sama-sama waktu itu zaman Pak Nyala untuk Kadin Institute ini memang disiapkan untuk mengkapasitasi SDM UMKM itu yang memang UMKM ini sudah tahu lah Bupati hidupnya juga dari UMKM di Lamongan juga. Di Jawa Timur juga seperti itu, 50% itu kita dari UMKM. Sehingga hulu hilirnya mulai tadi Bupati sudah mendesain marketnya juga, sudah desain. Kemudian di sektor hulunya juga didesain, cuman hulu ini yang penting tadi Pak Bang Adit tadi juga konsep human capital. Ini yang nyambung nanti Pak Bupati, nanti kita sama-sama Prof. Parto ya, jadi setiap, karena ini sudah, Pak Bupati sudah, kalau personel ini sudah 5, 6 ini, tinggal melesat loh.
Ini kalau di Lamongan tidak ada transisi, ini langsung melesat ini. Oh iya, gaspol karena apa, Wong? Mereka ini. Pak Bupati kan ngawal sejak awal. Ini, makanya tadi beberapa akronimnya, market tadi ada pola dalala ini, pola Lamongan ini. Mince, ojo lali Pak, mince. Nah, ini kalau gendernya tidak disebut nanti. Nah ini tadi Pak Bupati kembali tadi. Memang kita harus melihat secara teknokratnya, memang tadi Bupati sektor on farm-nya tinggi sekali. Nah ini perlu dikonversi ke nilai tambah. Jadi nilai tambahnya tadi pasti olahan-olahan tadi, terutama di pertanian ikannya Pak Bupati banyak sekali. Di sana ada pelabuhan perikanan Nusantara Brondong, itu yang kategori pelabuhan besar. Jadi Jawa Timur itu hanya ada 2, di selatan itu di Perigi, di utara itu di Lamongan. Brondong. Jadi itulah perlu bagaimana dulu Pak Bupati pernah mungkin sedang menyelesaikan FS-nya untuk pasar ikan, kemudian perlu cold storage dan sebagainya. Tentu ini Pak Ketua Kadin ini punya tinggal eksekutornya ya. Nanti perlu bicara lebih detail lagi dengan beliau nanti gimana ini di Lamongan ini resources-nya Pak Bupati luar biasa. Di utara itu ada ikan, perlu olahan, dan ini pasti nanti manufakturnya akan melesat Pak Bupati, Pak Ketua Kadin. Kalau human development juga bareng-bareng digerakkan, kemudian investasi. Saya pikir kalau olahan ikan tidak terlalu besar, Pak Ketua Kadin, di sana pasar ikan, kemudian cold storage juga. Saya pikir karena melimpahnya SDI di sana. Jadi ini yang barangkali terintegrasinya nyambung ini, Prof. Marto. Oh iya, langsung. Jadi tadi Bupati sudah geoekonominya sudah nyambung dengan Gresik, Bupati nangani banjir. Kemudian ke barat lagi dengan Tuban. Kemudian antar sektornya sudah terintegrasi. Kemudian antara SDM dengan sektor ekonominya sudah digerakkan. Tinggal ayo kita percepat. Tadi saya menggunakan referensi kalau mau tumbuh tinggi dan berkelanjutan, kata kunci pentingnya investasi di SDM. Itu yang untuk mentransformasi ekonomi menjadi penting, Pak Bupati. Ini yang sudah dilakukan juga oleh Pak Bupati, tinggal nyentil-nyentil aja. Tadi sudah ditawari Pak Ketua Kadin, ada Kadin Institute. Tadi dengan Prof. Parto, kita di UNER punya pusat good governance dan reform birokrasi, tidak hanya ke pemerintah, tapi juga ke sektor usaha. Ini yang tinggal kita, mumpung Pak Parto ini yang juru bicaranya Pak Bupati juga nih. Ini yang barangkali tinggal aja. Selesai ini Pak Bupati ini, tinggal ayo kita garap SDM-nya, tinggal nanti Pak Ketua Kadin, ayo tinggal isinya nanti sektor-sektor realnya kita jalan. Termasuk Pak Ketua Kadin juga nawari di bagian hulunya di human development-nya. Saya pikir itu Prof. Parto. Luar biasa. Jadi tadi enak sudah... kalau punya Pak Bupati tidak ada masa transisi ini. Nggak ada masa transisi, punya kolega langsung di pemerintah provinsi bagus, kemudian dengan kalangan pengusaha. Pak Ade ternyata CS-CS-an ternyata dengan Bupati saya baru tahu ini, ya, baru tahu saya. Kalau udah tahu gini, atau mungkin Pak Bupati juga baru tahu loh, kita ini dengan dekatan ini di Kadin Institute, insya Allah dulu ya ikut mikir-mikir maksudnya. Sebagai luar biasa, tentu banyak hal yang bisa kita diskusikan lebih jauh, tapi tidak dihabiskan hari ini karena kita akan siaran Airlangga Forum. Nanti kalau bisa dijadwalkan, sekaligus sosialisasi beberapa indikator untuk bureaucratic reform, sekaligus nanti untuk urusan UMKM bersama Kadin Institute, kita bertiga bisa menyelenggarakan acara ini di Pendopo Kabupaten Lamongan. Siap. Nah, untuk itu sebagai closing remark penutup acara ini, kami persilahkan Pak Bupati memberikan pesan-pesannya untuk kita semuanya, karena acara ini juga live dari YouTube, Spotify, Instagram, sekaligus juga Facebook dari Sekolah Pascasarjana UNER. Silahkan. Baik, terima kasih sekali saya diundang di acara ini. Tentu ini juga saya harapkan menjadi efek bagi mengungkit Kabupaten Lamongan untuk menuju kejayaannya. Visi yang saya bawa ke depan adalah terwujudnya kejayaan Kabupaten Lamongan yang berkeadilan. Kejayaan adalah sebuah kabupaten yang maju, unggul, masyhur, dan masyarakatnya sejahtera lahir dan batin.
tentu dengan berkeadilan. Untuk itu saya akan terus berupaya semaksimal mungkin, saya akan terus bekerja dengan kinerja yang kita harapkan bersama untuk membuat sebuah kebanggaan bagi warga Lamongan. Saya senang sekali juga Prof. Parto yang selalu bangga menyebut sebagai orang Lamongan, dan tentu ini akan diikuti oleh orang-orang Lamongan yang lainnya yang berada di seluruh Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Terima kasih Prof. Parto. Tentu yang kita lakukan semua untuk kejayaan Kabupaten Lamongan. Siap. Iya, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Bupati Yuhronur Effendi, Pak Jumadi Asisten Gubernur di bidang ekonomi dan pembangunan. Terima kasih Pak Ade Putri Putranto dan seluruh jaringan radio APPL yang bergabung dan menyiarkan acara ini. Luar biasa, kita mendengarkan Lamongan yang selama ini ada soto, pecel lele, sego buranan. Ternyata banyak hal yang sekarang kita ketahui, mulai soal akselerasi di pendidikan, kesehatan, UMKM apalagi tadi disebutkan. Luar biasa urusan Lamongan, dan kita akan berjumpa di Kabupaten Lamongan. Gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut, senanglah hati. Kita ketemu di sini dengan Bapak Bupati Yuhronur Effendi, karena Lamongan untuk jaya dan selalu ada di hati. Mantap. Terima kasih sekali Pak Didin. Luar biasa, kita akan jumpa di pendopo Kabupaten Lamongan bersama Kadin Jawa Timur dan Birokratik Reform Sekolah Pasca yang dikomandani oleh Pak Jumadi. Terima kasih Pak Didin atas segala siar dari Suara Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.